Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap para alim, para guru, para asatidz wal ustadzat, hafizakumullah taala wa ra'akum, yang saya muliakan, saya ta'zimi. Segenap pengurus Masjid Nurul Sa'adah yang mudah-mudahan juga Allah taala berikan kemudahan segala urusannya dalam membina, meramaikan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jemaah, para ayah, para bunda, bapak ibu yang saya muliakan, saya ta'zimi, yang juga mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, yang sudah meluangkan waktunya untuk ke tempat ini. Mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini ya, di hari Ahad subuh ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan ya, jutaan kenikmatan, bahkan tak terhingga ya, kenikmatan yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Allah berikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan amal-amal soleh kita. Dan begitulah orang beriman ya. Dia tidak akan puas dengan amal soleh yang sudah dikerjakan. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, la yashba'ul mu'minu minal khair. Orang beriman itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan kebaikan. Begitu malam dia bangun, sholat, kebaikan. Tilawah Al-Quran, kebaikan. Subuh ke masjid, kebaikan. Nanti taklim, kebaikan. Habis itu nanti kerja mencari rezeki yang halal, kebaikan. Berpindah dari kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain berikutnya. Itulah orang beriman. Sampai kapan? Kata Nabi, hatta yakuna mumtahul jannah, sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, hidup kita ini Allah berikan taufik hidayah agar selalu dalam kebaikan, dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita berjumpa dengan Allah ketika datang ajal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan juga para sahabat beliau. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, semakin hari semakin cinta kepada beliau, ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan agamanya, dan juga kita bisa semoga bertemu dengan beliau nanti di surganya Allah, termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, mohon maaf karena yang lalu saya hari Ahad itu di Cirebon ya, ada acara multaqah di sana sehingga tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur, bahagia sekali pagi hari ini bisa silaturahim kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa di sini sampai nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru, insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan dan juga fikih mengenai ibadah sholat sunnah. Kalau sholat fardu yang wajib, saya yakin kita semua insya Allah ya sudah
sudah sangat memahami dan sudah mengerjakannya. Karena orang beriman insya Allah tidak akan tenang kalau belum mengerjakan yang wajibnya. Nah, tapi yang sunnah ini kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang sunnah ini sih nggak wajib ini sih kan. Nah, kita perlu kita baca kembali tentang bagaimana keutamaan ibadah-ibadah sunnah, pentingnya ibadah sunnah, sehingga dalam hati kita semakin ada semangat, ada rohbah untuk bisa mengerjakannya. Baik para guru yang saya muliakan, beberapa keutamaan mengapa Allah Ta'ala berikan kita kesempatan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Apa fungsinya ibadah sunnah itu? Kalau kita melihat ya, kita mungkin langsung fokus kepada ibadah sunnah yang berupa sholat ya. Karena ibadah sunnah sangat banyak. Ada puasa sunnah, ada sholat sunnah ya, ada sedekah sunnah, bahkan ada haji yang sunnah, haji yang kedua gitu, dan macam-macam. Kita fokus kepada sholat sunnah. Karena kata para ulama, semua amal ibadah yang sifatnya badaniyah itu yang paling utama adalah sholat. Sehingga ibadah yang wajib yang paling afdal setelah iman ya sholat. Ibadah sunnah pun juga kata ulama yang paling utama adalah sholat sunnah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis ini riwayat Tirmidzi ya, ini hadis dari Harith bin Qabisah. Suatu hari Harith bin Qabisah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Singgah kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau ketika singgah di sana, ini juga penting ini. Kalau kita singgah di sebuah tempat itu sebaiknya doa. Ini doanya sahabat Harith ibnu Qabisah. Kata beliau ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat tinggalnya Nabi ya. Ini beliau mengatakan berdoa, Allahumma yassir li jalisan shalihan. Ini doanya beliau. Ya Allah, saya singgah di tempat ini, berikanlah saya teman duduk atau sahabat yang saleh. Jadi dimanapun kita berada, kita minta kepada Allah agar diberikan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang bisa semakin mengajak kita, menuntun kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian tiba-tiba ketika saya duduk, saya berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah. Pas ini doanya minta teman yang saleh diketemukan dengan sahabat Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang termasuk al-mukthirun ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun beliau itu masuk Islamnya itu tinggal di tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi beliau punya keistimewaan mondok ya. Jadi beliau kalau yang sahabat-sahabat yang lain itu kalong, ya, kayak kita ngaji pulang nih ini kalong lah. Dia datang pulang. Kalau beliau mondok, jadi Nabi di Madinah di masjid ya beliau di masjid aja sama Nabi. Kalau Nabi ada makanan yang beliau ikut makan, kalau nggak ada yang beliau puasa lapar begitu. Jadi makanya beliau karena membersamai Nabi ya tadi 24 jam di Masjid Nabawi, sehingga ya banyak hadis yang beliau riwayatkan. Ketika sahabat yang lain sibuk di pasar ya jual beli, beliau di masjid untuk mengaji. Maka di sini kata sahabat Abu Hurairah, ketika bertemu dengan Abu Hurairah, langsung dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, inni sa'altullaha ayyarzuqani jalisan shalihan. Tadi ketika saya itu masuk ke Madinah, saya sudah berdoa kepada Allah agar diberikan teman yang baik. Terus ketemunya Anda, saya harap Anda teman saya yang baik. Gitu. Terus apa maunya? Kata dia, saya ingin Anda itu
menceritakan kepada saya tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Anda dengar. Satu hadis mungkin. La'allallaha ayyafa'ani bihi. Mudah-mudahan dengan hadis yang Anda sampaikan, Allah memberikan saya manfaat dengan hadis tersebut sehingga saya bisa mengamalkannya. Maka kata Abu Hurairah, baik, saya akan berikan kamu satu hadis nih, pegang dengan kokoh nih. Saya mendengar Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, kata Abu Hurairah, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Bahwa amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jadi Allah itu punya timbangan khusus mengenai sholat kita ini. Ini ada yang khusyuknya itu sepertiganya, ada yang seperduanya, ada yang dari awal sampai akhir khusyuk, ya, bacaannya bagus, ya, pergerakannya bagus. Ada timbangan khusus. Jadi yang pertama kali akan dihisab itu sholat. Kemudian fa'in shaluhat, seandainya bagus sholatnya, ya, dikerjaan dengan benar, rukunnya, syaratnya, toharahnya betul, ya, makanya penting juga fikih toharah. Kemudian berjamaah, apalagi kata beliau faqad aflah, kalau sholatnya bagus maka dia sungguh beruntung. Aflah, beruntung dia. Wa anjaha, dan dia selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya wa in fasada, bila rusak sholatnya, dikerjakan asal-asalan, wudunya kadang tidak benar, ada bagian tubuh yang tidak kena air misalnya, atau rukuk dan sujudnya tidak tumanninah dan seterusnya, bacaannya tidak Fatihahnya mungkin belum betul, ya, rusak sholatnya. Faqad khaba wa khasira, kata Nabi, dia sungguh merugi, dia sungguh sangat merugi sekali. Khasira, khaba wa khasira, celaka dan merugi. Fa in intaqasa min fardhihi syai'un, ketika dicek amal fardunya ada yang kurang, mungkin tadi ada bolong, ada tadi kurang khusyuknya, ada yang kurang sempurna, maka Allah berfirman, qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min taqawwu, wahai malaikat, coba dicek lagi ini, apakah hambaku punya ibadah sunnah. Dia mungkin sholat zuhurnya kurang betul, ya, khusyuknya kurang karena terburu-buru, ya, sehingga yang khusyuk pas mau salam assalamualaikum misalnya begitu, yang awal-awalnya agak mos-mosan. Coba dicek, ada nggak ibadah sunnahnya setelah sholat zuhur itu, ada nggak dia ba'diyahnya, ada nggak qobliyahnya, dicek. Kemudian fayakmulu biha man taqasa minal fardhiyah. Kalau ternyata hamba itu mengerjakan amal-amal sunnah, sholat sunnahnya dijaga, rawatibnya dijaga, maka amal-amal sunnah tadi, sholat sunnah itu menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajibnya, fardunya. Wa yakmulu biha man taqasa minal fardhiyah, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian setelah itu amal-amal yang lain juga sama seperti itu. Hadis sahih, bahkan kata ulama ini hadisnya sahih. Jadi amal-amal yang lain setelah sholat juga sama. Puasa mungkin puasa fardu, ya, tapi ternyata masih ghibah, masih ngerasani, masih dusta, melihat yang haram, pahalanya kurang. Coba dicek, ada nggak Senin Kemisnya, ada nggak puasa Daudnya, ada nggak puasa 3 hari setiap bulannya? Oh ada. Maka kekurangan dalam puasa fardu disempurnakan dengan puasa-puasa sunnahnya. Zakat juga sama, misalnya ada yang kurang dari zakatnya, ada nggak sedekah sunnahnya?
begitu. Jadi amal-amal yang lain juga sama, ibadah-ibadah sunnah nanti di yaumil qiyamah akan menutupi atau menyempurnakan kekurangan dari ibadah yang wajib. Pak Ustadz, saya ini kalau malam ibadahnya yang mulainya full, berarti sudah cukup ya, nggak perlu lagi sholat wajib lagi, nggak begitu ya. Kalau belum satu ya masihlah ditambah, enggak. Di dunia ini nggak bisa ditambah. Ibadah fardu wajib dikerjakan, nggak bisa ditambah dengan ibadah sunnah. Bahkan kalau kita, kata para ulama, kita ketinggalan yang fardu, maka wajib diqadha. Tidak bisa digantikan dengan yang sunnah. Apa dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketinggalan, ketiduran misalnya, atau kelupaan, sibuk kerja kelupaan, ya Allah ini sudah isya ini ternyata ya, saya belum maghriban. Kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha. Begitu dia ingat, segera diqadha salatnya, segera diqadha. Ketiduran karena kecapean, asar tidur, bangun isya, maghribnya diqadha. Ya, mandi diqadha. Ketiduran, kelupaan, kata para ulama, yang kelupaan, ketiduran, suruh Allah, apalagi yang sengaja, apalagi yang sengaja, maka disuruh untuk mengqadha salatnya. Ini yang wajib di dunia ini tidak bisa digantikan dengan yang sunnah. Nah, kalau ibadah sunnah ini nanti fungsinya apa? Untuk menyempurnakan ibadah yang wajib nanti di yaumil qiyamah. Seandainya ada yang kurang-kurang, maka Allah tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Baik, para guru yang saya muliakan, makanya kalau kita punya fardhu yang wajib itu ya kita, kata para ulama, didahulukan yang wajib dulu. Pak Ustadz, saya pengen sholat taraweh. Taraweh kan hukumnya sunnah, tapi saya masih punya fardhu. Sholat subuh saya dulu itu nggak pernah sholat subuh kalau lebih setahun. Dihitung Pak, setahun Pak. Nah, terus gimana? Saya mau taraweh, nggak perlu taraweh. Terus saya pengen ke masjid, nggak Pak, ke masjid. Dalam mazhab Syafi'i ikut imam, walaupun beda niat nggak ada masalah. Imamnya niat taraweh, jenengan niat sholat subuh, nggak ada masalah. Yang penting gerakannya sama 2 rakaat. Ya, karena masih punya utang yang wajib, jangan sedekah dulu. Ya. Utangnya lunas, baru sedekah. Pertanyaan lagi, Pak Ustadz, kalau ibadah sunnah bisa nggak diqadha? Bisa. Kalau yang wajib selesai, ibadah sunnah dijaga. Di antara menjaga ibadah sunnah, kalau kita ketinggalan diqadha. Kata para ulama begitu. Jadi sebagaimana yang wajib diqadha, yang sunnah pun supaya istiqomah sunnah diqadha. Pernah Nabi itu sholat sunnah bahkan setelah asar. Padahal tidak tahu setelah asar itu waktu yang nggak boleh buat sholat setelah asar. Ya, ini juga penting ya. Setelah asar. Kemudian ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, sholat apa itu setelah asar? Sholat apa dengan kalau setelah asar? Kata Nabi, tadi setelah zuhur itu saya banyak tamu belum sempat sholat ba'diyah zuhur. Satu riwayat begitu, satu riwayat qabliyah asar. Saya belum sempat ba'diyah zuhur karena banyak tamu, jangan nyubuyuf ya. Dan maka saya qadha setelah asar. Diqadha setelah asar. Bahkan kata Nabi, ya, siapa yang manama wirtihi di malam hari, mungkin kita tiduran belum sempat, yang biasa tahajud nggak sempat tahajud, ya, kemudian dia diqadha di siang harinya, Allah berikan pahala seperti dia kerjakan di malam hari itu. Jadi sebagaimana ibadah sunnah itu diqadha, ibadah wajib diqadha, yang sunnah pun sunnah diqadha. Pak Ustadz, berarti yang nggak boleh itu apa? Setelah asar yang nggak boleh, kata para ulama, sholat sunnah
yang sebabnya akan datang. Contohnya apa? Istikharah kan akan datang. Ya Allah, seandainya si dia itu baik buat saya, mudahkan, kan akan datang. Itu nggak boleh setelah asar, nggak boleh. Hajat, ya Allah saya pengen minta ini, minta itu, nggak boleh setelah asar. Istikharah, hajat, safar nggak boleh setelah asar. Tapi kalau sebabnya sudah lewat, kata para ulama, kayak tadi Nabi itu qadha, ba'diyah zuhur boleh dikerjakan walaupun setelah asar. Setelah subuh itu boleh. Qadhiyah subuh tadi belum sempat, ya pulang ke rumah qadhiyah subuh, ya itu boleh. Baik para guru yang saya muliakan, termasuk sholat sunnah yang bareng sebabnya. Ketika subuh bareng dengan gerhana. Gerhana ini kan sunnah. Gerhana matahari atau rembulan pas habis subuh, boleh apa tidak? Boleh. Karena dia sebabnya berbarengan. Yang tidak boleh sebabnya akan datang. Sholat jenazah kan sudah duluan ada orang meninggal dunia, kita sholat jenazah boleh setelah subuh atau setelah asar itu boleh. Ya. Tahiyatul masjid, orang masuk masjid, ya. Kata Nabi, man idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis. Kalau ada orang masuk masjid, jangan duduk hatta yusalli rak'atain, sampai sholat dulu 2 rakaat. Ini makruh duduk Pak, sama Nabi dilarang, jangan duduk. Tapi maksudnya Ustaz, maksudnya itu habis subuh, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Sebabnya sudah lewat. Masuk karena masuk masjid, maka sudah tahiyatul masjid walaupun setelah subuh tidak masalah. Jelas nih? Ini bahkan Nabi itu pernah ketika khutbah Jumat ada orang datang langsung duduk dengan khutbah. Nabi tanya, "Asolaita? Kamu sudah sholat atau belum?" "Belum ya Rasulullah." "Qum, bangun lagi. Farka, sholat dulu." Artinya jangan langsung duduk lagi khutbah. Maka ini juga artinya boleh ya tahiyatul masjid itu setelah subuh. Itu yang pertama tadi. Kita kembali, ibadah sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah wajib. Yang kedua, kata para ulama, ada sebuah hadis ya, riwayat Bukhari ini riwayat Bukhari, bahwa Allah Taala berfirman, "Man 'ada li waliyan," siapa yang memusuhi kekasihku, memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi. Riwayat Bukhari sahih hadisnya. Maka siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku beriklan, aku mengumumkan ya perang dengan dia. Siapa yang memusuhi kasih Allah, orang-orang beriman disakiti, maka Allah sampaikan aku berperang dengannya. Ini hati-hati. Kemudian terusnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtuhu alaihi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang lebih aku sukai melebihi dengan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Artinya cara yang paling utama untuk mendekat kepada Allah itu dengan melaksanakan ibadah wajib. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, nah ini, wa ma yazalu 'abdi, dan tidak henti-hentinya hambaku, kata Allah ada diskusi, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Nah ini. Jadi ibadah sunnah itu tujuannya apa? Agar hamba itu dicintai Allah. Ya kan? Pak Ustadz, kenapa kok enggak yang wajib saja? Orang itu kata Imam Ghazali, orang itu ibadah yang wajib ada beberapa kemungkinan. Satu, dia mengerjakannya karena takut kalau sudah dikerjakan disiksa sama Allah. Kan begitu. Kalau ibadah sunnah ini kan kalau dikerjakan dapat pahala, kan begitu ya, ada keutamaan besar. Kalau nggak dikerjakan, ya kan disiksa.
asal yang wajib sempurna, ya kan? Terus kenapa kalau dia itu mau mengerjakan? Orang mau mengerjakan yang sunnah di samping yang wajib, karena ulama tidak lain karena dia cinta kepada Allah. Orang yang dia beribadah karena cinta kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai dia. Makanya di sini tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah, qiyamul lail, dengan puasa sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, witir, ya, dan seterusnya, syukur wudu, sampai Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta, apa berikutnya? Ini kata Allah, ketika Allah cinta, fa idza ahbabtuhu, kalau saya mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, jadi tangannya yang dia menyentuh memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, jadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani, kalau hambaku itu meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti aku akan ijabahi, akan aku berikan permintaannya. Wala in ista'adani, dan bila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, pasti aku akan melindunginya, ya, dan seterusnya. Artinya ini dalam hadis, di akhir hadis, artinya apa? Ketika seorang hamba itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh tubuhnya akan dijaga oleh Allah, sehingga dia akan melaksanakan, menggunakan matanya, telinganya, tangannya, kakinya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsepnya begini, kita tidak mungkin bisa takwa, menjauhi larangan Allah, mengajarkan perintah Allah tanpa ditolong oleh Allah. Untuk ditolong oleh Allah, kita harus menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Makanya tadi ibadah sunnah fungsinya apa? Agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi banyak hadis yang lain tentang ibadah sholat sunnah, ya. Hadis yang lain riwayat Muslim yang sahih, beberapa aja. Ma min 'abdin muslimin, tidaklah seorang muslim yusolli lillahi, dia sholat karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, itsnatai asyrata, 12 rakaat, itsnatai asyrata rakaat, 12 rakaat, taqawwu'an, sholat sunnah, ghaira fardhatin, di luar yang fardu. Tidaklah seorang muslim dia sholat sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah selain yang fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan dia rumah di dalam surganya. Semoga termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kalau punya rumah di surga, maksud yang punya rumah gak masuk kan juga. Ini artinya Allah akan janjikan kita masuk surga. Istiqomah 12 rakaat setiap hari. Apa itu? Kata ulama, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, baru 10. Iya, sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Memang ada 2 ini, Pak. Saya akan bahas rawatib, ya. Ada 2 pembagian. Ada rawatib yang itu sunnahnya muakkadah. Nah, muakkadah itu Nabi tidak pernah meninggalkan.
hampir selalu mengerjakan, bahkan saat beliau safar, apalagi beliau di rumah. Namanya rawatib muakkadah yang sangat dianjurkan. Ada rawatib yang ghairu muakkadah, ya, yang apa? Kadang-kadang Nabi beliau menganjurkan, kadang-kadang meninggalkan, tapi sangat dianjurkan. Ghairu muakkadah, 4 rakaat sebelum asar ini ghairu muakkadah, ya. Kemudian ada 2 rakaat setelah zuhur. Jadi setelah zuhur itu ada 4 rakaat, tapi yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum isya, ya, ini juga ghairu muakkadah. Itu dua-duanya sangat perlu dikerjakan. Pak Ustaz, kalau yang ghairu muakkadah ini apa keuntungannya? Apa nggak cukup dengan yang muakkadah saja? Ini penting. Walaupun dia ghairu muakkadah, kadang-kadang Nabi meninggalkan, tapi bukan berarti nggak ada keutamaan. Kadang-kadang bahkan itu keutamaannya besar. Contoh misalnya ini, 4 rakaat sebelum asar. Ini kan ghairu muakkadah. Tapi apa keutamaannya? Nabi berdoa, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang istiqomah 4 rakaat sebelum asar. Masya Allah. Ternyata ghairu muakkadah, tapi didoakan rahmat oleh Nabi. Kalau Nabi yang doa, masa enggak mustajab? Didoakan rahmat oleh Nabi. Ini ada kisah dalam tafsir Al-Qurtubi seingat saya. Dulu di daerah Turki sana, itu ada paceklik, lagi musim panas dan air kurang, kekeringan, nggak ada air. Akhirnya apa? Itu masyarakat dikumpulkan oleh imamnya. Ayo semuanya kita kumpul, puasa 3 hari, sholat istisqa, minta hujan. Ini sunnah. Kalau kita lagi kekeringan, itu sunnah apa? Istisqa. Nanti ada pembahasannya. Istisqa itu bisa dengan 3 cara. 1 cukup doa, khutbah Jumat, doa kayak Nabi kan. Ada dengan sholat 2 rakaat, ada dengan cara ini, mengumpulkan orang semua, bahkan sampai laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan binatang suruh datang. Ya kan? Kadang-kadang binatang itu juga dia nggak punya dosa ya, sehingga dia bisa, karena itu Allah kabulkan doa kita. Kumpul semua di lapangan, istisqa, doa. Tapi yang menarik, sekali doa istisqa sudah kumpul semua, belum dikabulkan, nggak turun hujan juga. Hari berikutnya kumpul lagi, istisqa, belum juga turun hujan. Hari ketiga kumpul lagi, nggak turun hujan juga. Sampai para ulama itu pada istikharah, ya Allah, ini ada dosa apa ini kita ini? Kok sampai minta berkali-kali gak dikabulkan? Hanya ada satu ulama mimpi, kalau mau dikabulkan itu doanya, yang imam, yang doa, yang memimpin doa itu harus yang istiqomah 4 rakaat sebelum asar. Wah, ini istiqomah, tidak pernah apa? Ketinggalan 4 rakaat sebelum asar. Diumumkan besoknya diumumkan, siapa di antara kita ini yang istiqomah 4 rakaat sebelum asar? Dia semua, nggak ada yang. Mungkin sekali pernah, tapi kalau istiqomah ini kadang-kadang ya nggak ada. Ulamanya diam, santrinya diam. Tapi ada satu orang itu waktu itu dia pejabat negara, mungkin sekarang ya PNS. Dia bilang, saya itu jamaah pada kaget, sampai iya, loh sampai kan orang biasa, iya, tapi saya insya Allah istiqomah 4 rakaat sebelum asar. Allah tampakkan, Pak, karomah itu Allah tampakkan. Hanya dia yang memimpin doa, Allah berikan hujan. Jadi istiqomah walaupun ghairu muakkadah tadi itu, tapi besar keuntungan. Akhirnya apa? Allah berikan hujan. Itu ditafsirkan oleh Qurtubi, singkat saya tadi saya. Kenapa? Doa Nabi, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah rahmati seseorang yang dia sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat.
Jadi masya Allah, kalau kita melihatnya itu keutamaan sangat besar, maka kita usahakan ya. Walaupun yang ghairu muakkadah ya kita usahakan untuk dijaga. Saya dulu ketika mau pulang dari Yaman itu dipeseni oleh guru saya. Beliau mengajar ekonomi Islam. Ketika saya mau pulang, jaga hal-hal yang membuat kamu selamat. Apa itu, Syekh? Beberapa amalan. Di antaranya itu yang membuat selamat itu ada hadis, man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dia dari api neraka. Ya, Masya Allah. Tolong jaga itu. Jadi amal-amal rawatib itu juga menjaga kita dari api neraka. Belum lagi ada keutamaan yang besar juga qabliyah subuh. Rasulullah bersabda, "Raf'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama, lebih agung dibanding dunia dan segala isinya, dan seterusnya, banyak keutamaan. Maka ini sholat rawatib ini paling enggak kita jaga. Pak Ustaz, sholat sunnah boleh nggak jamaah? Apa yang penting sendiri-sendiri? Nah, ini ada pembagiannya, ada 2. Ada sholat sunnah itu yang sunnah berjamaah. Sunnah berjamaah seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, apalagi gerhana matahari, rembulan, istisqa, ya, dan apalagi jenazah wajib, fardu kifayah itu yang sunnah ya. Itu ada, itu diantaranya ya. Ini masing-masing itu perlu 1 jam lagi. Ada sholat sunnah yang apa? Yang dia tidak sunnah berjamaah. Apa yang pertama? Contohnya apa? Witir. Ini witir yang pertama. Witir. Kenapa saya sebut pertama? Karena kata para ulama, dibanding rawatib, dibanding sholat sunnah yang lain, itu witir itu yang paling afdal, witir. Sehingga mazhab Hanafi itu mewajibkan witir. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain itu sunnah muakkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Ya, makanya ini witir yang pertama. Dan witir itu bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur. Tapi kalau kita memang yakin bisa bangun, sebaiknya nanti diakhirkan. Ij'alu akhira sholatikum witran, kata Nabi, jadikanlah yang akhir sholat itu witir. Tapi kalau khawatir nggak bisa bangun, ya di awal malam. Ada hadis dari Abu Hurairah, "Awsani khalili an thalath." Kekasihku Nabi kita Muhammad SAW mewasiati aku 3 hal, 3 perkara ini dipegang kokoh sama Abu Hurairah. Apa amalan beliau? 1, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, apa? Sholat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Jadi boleh witir sebelum tidur. Sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan itu witir sebelum tidur. Bahkan sahabat Utsman itu pernah witirnya 1 rakaat, tapi mulai sebelum tidur sampai subuh. Sampai subuh itu pernah itu. Sampai itu 1 rakaat. Tapi kalau kita ya minimal 1 rakaat atau maksimal 11 rakaat. Ya. Itu yang pendapat yang kuat seperti itu. Maksimal 11 rakaat, minimal 1 rakaat. Tapi kalau 1 rakaat tok, itu kata ulama kurang afdal. Ya, agak makruh. Jadi kalau bisa ya 3 rakaat, minimal yang sempurna 3 rakaat. Kapan mengerjakannya? Setelah Isya sampai menjelang subuh. Itu waktunya. Pak Ustaz, saya Isyanya duluan gimana? Misalnya jamaah takdim, lagi di jalanan jamaah takdim. Jadi maghrib langsung Isya, padahal belum waktu Isya di jamaah. Boleh nggak langsung witir? Boleh, karena waktunya sudah di awal. Jelas sih, itu witir. Itu yang pertama, paling afdal, paling
apa paling afdol dari semua sholat sunnah yang sendirian itu witir. Kalau sahabat Umar, sahabat Ali bin Abi Thalib itu setelah tidur, beliau yakin bakal bangun. Abu Bakar ambil hati-hati beliau sebelum tidur. Baik. Kemudian yang kedua setelah witir apa? Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Tadi sudah kita bahas ya, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Itu semuanya kita kerjakan. Dan Pak Ustadz, kapan waktunya qabliyah, ba'diyah? Nah ini waktunya sholat sunnah qabliyah bareng dengan masuknya waktu fardu. Misalnya nih qabliyah subuh, kapan masuk subuhnya? Waktunya berbarengan dengan masuknya waktu subuh. Begitu adzan subuh, masuk waktu qabliyah subuh. Kalau ada orang mau sholat qabliyah sebelum waktu subuh, ya belum sah, belum masuk waktunya. Kalau waktunya ba'diyah kapan? Setelah mengerjakan sholat fardu ba'diyah zuhur, ya setelah sholat zuhur, tidak sah sebelum zuhur kalau ba'diyah zuhur ya. Jelas nggih? Nah, cuman waktu habisnya sama. Ini yang jarang dipahami dalam kitab fikih ya, mazhab Syafi'i baik mulai Al-Bukhari dan Al-Wahhab sama. Wa yakhrujani bi khuruji waqtil fardhi. Habisnya waktu qabliyah dan ba'diyah sama. Kapan? Bersamaan dengan habisnya waktu fardu. Jadi kalau kita ini misalnya ini qabliyah zuhur, tapi mengerjakannya itu kapan? Setelah sholat zuhur, hanya masih di waktu zuhur, itu belum dihitung qadha. Itu hukumnya masih ada karena masih pada waktunya. Kalau ba'diyah zuhur setelah asar kayak tadi itu qadha. Tapi kalau masih di waktu zuhur itu masih ada. Apa itu ada? Mengerjakan ibadah pada waktunya. Kalau qadha kan di luar waktunya. Ini ada. Jadi kalau saya misalnya nih qabliyah subuh ketinggalan, terus saya pulang ke rumah qabliyah subuh, walaupun masih sudah selesai sholat subuh, tapi masih di waktu subuh, itu hukumnya adat, bukan qadha. Kenapa? Masih pada waktunya. Jelas ya? Jadi kalau saya misalnya ke masjid ketinggalan qabliyah zuhur belum tak kerjakan, nanti saya kerjakan dengan apa? Dengan bareng sama ba'diyah zuhur ya, qabliyah ba'diyah walaupun setelah zuhur, namun masih di waktu zuhur jam 2 gitu ya, itu masih dihitung ada saya mengerjakan qabliyah pada waktunya. Jelas kan? Jelas kan? Itu begitu. Ya. Itu yang kedua, rawatib. Yang ketiga ada sholat sunnah duha nanti. Ya, duha kalau ada yang mengatakan syuruk, tapi dalam mazhab Syafi'i itu yang ada duha awal. Karena waktu syuruk itu masih belum boleh untuk sholat. Jadi Nabi itu melarang kita sholat dalam 5 waktu. Setelah subuh, setelah asar, ya, kemudian waktu matahari terbit ini sampai naik sedikit setelah tombak itu masih belum boleh sholat. Jadi kalau pas syuruk terbit matahari itu masih belum boleh, lebihkan sedikit. Nah, kemudian ada waktu matahari terbenam menguning sampai terbenam bulan. Yang kelima waktu istiwa matahari di tengah-tengah. Ya kalau kita dudukan di garis sabu istiwa jam 12 tancapkan pulpen itu atau kayu gitu. Nanti jam 11 dia cahaya itu bayangan itu memendek. Pas yang paling pendek terus memanjang lagi. Nah, memanjang lagi itu waktu sudah tergelincir matahari, sudah waktu zuhur. Pas yang paling pendek itu bayangan istiwa di tengah-tengah, itu nggak boleh sholat selain dari Jumat, nggak boleh sholat. Jadi kalau mau syuruk, jadi akan dilebihkan dikit duha awal, itu sunnah sholat duha ya. Kata Nabi, kita itu punya 360 ruas di tubuh kita ini, dan sebaiknya seharusnya kita sedekahi. Ini kita bisa gerak begini, ini kita nikmat Allah, kita sedekah. Dan kata Nabi,
dengan sholat 2 rakaat sholat duha itu kita sudah menyedekahi 360 ruas dalam tubuh kita. Jadi sedekah sholat duha dan juga untuk keberkahan rezeki duha. Mulai syuruk naik matahari ombak waktunya sampai sebelum zuhur luas waktu duha. Ya. Kemudian ya, Pak Ustaz berapa rakaat duha? Bisa 2 rakaat minimal. Kalau minimal yang sempurna 4 rakaat. Ini minimal yang sempurna. Boleh 8 rakaat itu maksimal. Boleh sampai 12 rakaat, ada hadisnya. Ya, 12 rakaat. Kemudian setelah duha apalagi tahiyatul masjid gitu ya tadi. Nah, kalau tahiyatul masjid ini boleh digabungkan. Kenapa? Nabi bersabda, kalau kalian masuk masjid jangan duduk. Yang penting jangan duduk sampai selesai 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid langsung qabliyah digabung sama tahiyatul masjid boleh apa tidak? Boleh. Hanya nanti mengenai pahalanya ulama beda pendapat. Imam Ar-Ramli, Muhammad Ar-Ramli di ulama Mesir beliau mengatakan dalam kitabnya Niyatul Muhtaj, kalau niatnya satu dapatnya satu, niat qabliyah dapat qabliyah. Kalau niatnya double, ya Allah saya niat qabliyah plus tahiyatul masjid dapat 2. Apa ini kata Ibnu Hajar dapat 2. Ya. Kenapa? Ada hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang dapat pahala sesuai niatnya. Tapi ulama yang lain tadi kata Ibnu Hajar telah hilang. Kalau Imam Romli mengatakan dengan dia masuk masjid, sholat 2 rakaat itu qabliyah atau ba'diyah atau duha, otomatis dapat tahiyatul masjid. Kata beliau begitu. Kenapa? Karena kata Nabi yang penting masuk masjid jangan duduk. Dia sholat 2 rakaat berarti apa? Tidak duduk, otomatis dapat tahiyatul masjid. Apapun sholatnya itu dianggap tahiyatul masjid. Sama kayak tahajud. Apa tahajud itu? As-sholat ba'dal wujud, sholat setelah tidur. Kita sholat habis tidur malam terus sholat, entah itu taubat, entah itu hajat, entah istikharah, sudah dihitung tahajud. Kenapa? Karena kita sholat setelah tidur. Jelas kan? Itu begitu. Ada syukur wudu, habis wudu itu sebaiknya sholat. Nabi pernah tanya, wahai Bilal, saya semalam dengar terompah kamu di surga. Apa amalan kamu? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya nggak punya amal-amal yang lain. Cuma saya setiap batal wudu, habis wudu sholat 2 rakaat. Kata Nabi, bihada ya Bilal. Oh, karena itu wahai Bilal, kamu bisa mendahului kamu ke surga. Jadi Bilal itu setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Setiap batal wudu, habis wudu sholat 2 rakaat. Sehingga wudu tidak sia-sia. Itu sunnah juga. Baik, para guru yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan. Saya juga lihat jam tadi, silakan. Monggo. Ya tadi, jadi dalam mazhab Syafi'i itu sholat itu nggak ada sholat syuruk ya, ada sholat duha di awal waktu begitu. Ya, duha di awal waktu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i malah nggak boleh pas syuruk, pas terbit, nggak dilebihkan sedikit. Itu sudah duha di awal waktu. Terima kasih lagi. Ya. Menggabungkan niat. Gitu. Dalam hati aja. Mau dilafazkan begitu gimana? Di dalam hati itu digabungkan. Jadi niatnya itu qabliyah plus tahiyatul masjid. Jadi menggabungkan niat itu boleh untuk sholat-sholat yang dia itu sifatnya ghairu maqsudah. Tadi
kayak tahiyatul masjid. Itu kan tujuannya apa? Yang penting orang masuk masjid tidak duduk, kan begitu sholat. Nah, itu boleh digabungkan dengan qobliyah, boleh dengan ba'diyah, boleh duha boleh. Tapi kalau sholat witir atau ba'diyah digabung sama qobliyah, itu kan bisa beda gitu kan. Sudah beda. Ya. Walaupun juga ada, saya baca mengenal itu boleh, tapi yang utama tidak boleh karena sudah beda niat, beda waktunya dan beda tujuannya. Jadi kayak duha sama witir kan beda, sudah beda. Ya. Tapi kalau tahiyatul masjid itu boleh, syukur wudu boleh, tahajud gabung sama yang lain boleh, karena tujuannya yang penting ada sholat di waktu itu, begitu. Yang penting ada sholat setelah tidur. Ya Allah, saya niat tahajud, sholat tahajud ya, yang mulai plus hajat, boleh. Sama kayak puasa kayak puasa 6 hari di bulan Syawal. Kan hadisnya kan siapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari ini hari apa aja? Nabi nggak menentukan. Mau digabungkan sama Senin Kamis juga boleh. Yang penting 6 hari. Niatnya 2 dapat pahala 2. Jelas ya? Nah, seperti itu. Sama sepertinya di sholat setelah wudu. Sholatnya apa? Bebas. Yang penting wudu kita jangan sampai sia-sia. Habis wudu nggak ngapa-ngapain. Habis wudu sholat 2 rakaat duha. Ya setuju wudu itu digabungkan dengan duha bisa, gabung dengan qobliyah bisa. Yang penting kita mensyukuri sudah Allah berikan taufik untuk bisa wudu. Ini amalannya sahabat Bilal bin Rabah. Ini jika amalannya Nabi nggak mengerjakan, tapi ternyata Nabi menguatkan gitu kan, mentakrir kemudian dan keutamaannya besar. Amal yang kelihatan remeh kata Nabi, bihadza ya Bilal, karena amal itu wahai Bilal engkau bisa mendahului ke surga. Kadang-kadang amal sunnah remeh ini kadang-kadang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu nih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa habis wudu dan sholat ya. Kalau digabung kan niatnya dari wudu terus duha. Nggih. Tapi sudah tiga niat. Apa aja? Syukur wudu, duha, terus Enggak. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i Pak ya, itu syuruk isyraq itu sama dengan duha. Iya, sama dengan duha tapi di awal waktu gitu kan. Jadi enggak masalah. Boleh, niat tadi niatnya 3 kan. Syukur wudu, syuruk, duha ya. Enggak masalah, ini kan sama kan. Yang penting jangan begini. Jadi syukur wudu, duha, qobliyah, ini kan beda. Ini enggak. Nah, boleh. Tahiyatul masjid sekalian, karena baru masuk masjid kan, sekalian tahiyatul masjid. Yang penting belum duduk. Ya, jadi tahiyatul masjid, syukur wudu, duha. Boleh 3 ini, double 3 ini. Oke. Sunat zuhur kan rakaat. Ya. Oke. Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada qobliyah. Tapi dalam madzhab Syafi'i itu Jumat sama zuhur sama. Jadi sebagaimana ada qobliyah zuhur, ada qobliyah Jumat. Memang dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Ada mengatakan Jumat tidak ada qobliyah Jumat, tapi dalam madzhab Syafi'i itu ada Jumat itu sama dengan zuhur, Pak. Sebagaimana zuhur ada qobliyah 4 rakaat, Jumat juga sama, ada qobliyah, ada ba'diyahnya juga. Begitu nih. Ya setelah masuk waktu zuhur, nggak boleh dong qobliyah Jumat sebelum waktunya ya. Setelah masuk waktu zuhur, karena waktu Jumat itu waktu zuhur, ya kan, masuk waktu zuhur baru kemudian sholat. Tapi kalau lagi khutbah ya cukup 2 rakaat, masalah nanti sholatnya
setelah Jumatan ya, karena ada khutbah apa? Ada khutbah Jumat. Begitu ya. Ya. Kalau di lapangan bahkan di situ sama nggak ada. Kemudian nggak ada. Ini banyak sekarang di masjid. Iya ya. Nah, sholatnya di masjid. Ini sholat 2 rakaatnya boleh nggak sebelum sholat itu sholat? Begini, sholat id itu nggak ada qobliyahnya, Pak. Nggak ada qobliyahnya. Biasanya kalau di masjid itu sholat kenapa? Karena tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau di lapangan nggak ada, Pak. Tahiyatul lapangan itu nggak ada. Ya. Jadi langsung aja datang sholat duha silakan, nggak ada masalah. Kalau udah masuk ke duha ya nggak boleh. Kemudian sholat id itu nggak ada masalah. Tapi kalau sholat tahiyatul lapangan nggak ada. Tapi kalau di masjid itu biasanya masuk masjid tahiyatul masjid, menghormati masjid itu 2 rakaat. Tapi kalau qobliyah nggak ada, Pak. Nggak ada qobliyah mungkin. Maksud saya kan kalau di lapangan memang nggak sholat ya. Iya, betul. Sebelum itu pada nggak sholat memang. Oke. Kalau di dalam masjid itu kan ya kebiasaan di lapangan itu kan jadi ini sholat 2 rakaat dulu. Oke. Ini tahiyatul masjid. Iya. Jangan dulu ya, betul. Karena nanti melarang. Masuk langsung duduk itu makruh ya. Jadi kalau masuk masjid itu langsung sholat dulu begitu. Kalau mau digabung boleh, digabung tahiyatul masjid plus langsung sholat id, nggak ada masalah. Yang penting masuk jangan dulu. Kalau sudah duduk, nah ini makruh. Kecuali memang kondisinya lagi taklim, mau sholat susah kan sempit, yaitu duduk nanti diganti dengan membaca al-baqiyatu sholihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, itu 4 kali atau begitu. Tapi sunnahnya tetap sholat. Kecuali memang kondisinya full gitu kan, nggak bisa sholat, itu diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Menggabungkan ya hubungannya dengan puasa Ramadan sama puasa hari setelah Ramadan. Kalau Maksudnya gini, seandainya puasa Ramadan itu punya Allah ya. Boleh nggak itu digodok dengan 6 hari setelah Ramadan niatnya? Boleh, tapi niatnya kalau aja. Niatnya kalau, karena ini yang wajib kan? Ya, niatnya wajib. Karena ini kan wajib, beda. Walaupun nanti insya Allah dapat juga puasa dapat juga pahala 6 hari di bulan Syawal. Tapi niatnya pokok, karena kan karena kalau ibadah wajib, contohnya kayak sholat fardu, saya mau gabungkan sama qobliyah nggak boleh, itu sudah beda. Jadi kalau wajib niatkan yang wajib. Nanti ya insya Allah karena dia ngerjakannya di bulan Syawal ya dapat keutamaan 6 hari di bulan Syawal. Tapi niatnya nggak boleh. Saya niat 6 hari di bulan Syawal saja. Nanti supaya dapat pahala qadha, nggak boleh. Niatnya yang qadha. Nanti dapat pahala sekalian yang 6 hari di bulan Syawal. Ya, niatnya yang qadha. Itu lebih utama lagi. Jadi qadha nanti puasa sendiri itu lebih afdal lagi. Tapi kalau mau digabung niatnya qadha, nanti insya Allah ya dapat pahala karena 6 hari di bulan Syawal. Asal dia meninggalkannya karena udzur ya, ibu-ibu misalnya haid ya atau nifas di bulan Ramadan, dia qadha di bulan Syawal, niatnya qadha. Tapi kan dia dapat pahala karena dia puasa di bulan Syawal. Kata Nabi, siapa yang puasa di bulan Syawal 6 hari kan begitu, dia puasa di bulan Syawal. Tapi niatnya kalau nggak boleh digabung yang wajib itu jelas ya. Nanti fardu zuhur sama qobliyah digabung nggak boleh ya, itu sendiri. Sekali ya, mudah-mudahan Allah Taala berkahi apa yang kita pelajari, dan yang paling penting semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengamalkannya. Kata para ulama, siapa yang meremehkan adab akan Allah hukum meremehkan yang sunnah. Siapa yang meremehkan yang sunnah akan Allah hukum lama-lama akan meremehkan yang wajib. Maka ibadah sunnah ini sangat penting
untuk mendukung bahkan melengkapi kekurangan dalam ibadah yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadlilna fa'alilna fa'alimna. Allahumma asta'milna wastakhdimna li khidmati dinik wa juhdi rasulik wa tawaffana wa nahnu ala dhalik. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya Allah, unsur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Suriah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.